wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda, yaitu Bapak Yusran Sarkaragi. Assalamualaikum Pak Yusran. Waalaikumsalam Pak Fandi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Fandi? Alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Semoga kita Alhamdulillah, insya Allah. Semoga kita dihindarkan dari wabah COVID-19 ya Pak, dan Indonesia bisa bebas dari COVID-19. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan waktu Bapak. Bapak yang sedang sangat sibuk-sibuknya mengurus sekolah ya, apalagi sekarang sekolahnya online ya Pak, pembelajaran jarak jauh, tentunya akan butuh kreativitas Pak ya untuk mendidik siswa-siswa yang ada di sekolah saat ini. Nah, di dalam virtual podcast ini kita akan berbicara sedikit Pak tentang PPDB 2021-2022. Tentunya ini kan sudah mulai ya Pak, sekolah sudah mulai melakukan penerimaan siswa-siswa baru. Nah, banyak nih orang tua murid nih yang pengen bertanya-tanya. Nah, kita sudah agak rangkum sedikit pertanyaan-pertanyaan daripada orang tua calon siswa-siswi sekolah SD Al-Azhar Syifa Budi. Nah, ini kita mungkin akan memberikan kesempatan pihak sekolah, khususnya yang diwakili SD oleh Bapak Yusran, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada orang tua murid. Mungkin kita bisa langsung saja Pak Yusran. Siap Pak Fandi. Alhamdulillah saya sangat senang dan bahagia sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah nanti akan kita jawab sesuai dengan fakta yang telah kita lakukan di sini. Baik, insya Allah. Oh ya Pak, ini bisa dijelaskan sedikit nggak Pak, sekolah visi dan misi daripada sekolah Al-Azhar Syifa Budi Legenda ini? Mungkin visi misinya itu sekolah ini tuh seperti apa ya Pak? Baik Pak Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berbahagia bagi kami karena kita sudah hampir 1 tahun ya. Saya tidak lupa sekali waktu itu pemerintah menetapkan pandemi itu dan menetapkan sekolah tidak tatap muka pada tanggal 14 Maret 2020. Sebentar lagi hampir 1 tahun Pak Fandi sudah merasakan seperti ini, artinya KBM pembelajaran jarak jauhnya secara daring sudah hampir 1 tahun. Pak Fandi, SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda itu berdiri dulu ya Pak, saya akan sampaikan. Kalau saya langsung ke visi misi kayaknya kurang pas gitu Pak. Jadi saya akan bahas dulu. SD kami itu berdiri pada tanggal 17 Juli tahun 1997. Pada saat itu Pak, sekolah ini menyewa ruko di perumahan Duku Bima dan muridnya hanya 14 siswa. Berjalannya tahun, kami pernah merasakan siswa sampai di atas 600 siswa itu pada tahun 2001 sampai tahun 2003. Bahkan sekarang pun kita sudah berjalan sampai sekarang ini itu konsisten jumlah siswanya, tidak berkurang begitu. Alhamdulillah. Nah, dari yang tahun 1997 itu kita menyewa ruko di Duku Bima itu Pak, kita berikhtiar sekali untuk memberikan layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat secara berkualitas. Oleh karena itu kita menempati gedung yang baru ini. Untuk visi misi itu setiap tahun berubah. Pada tahun sebelumnya, visi misi itu praktis mengikuti apa yang ada di lingkungan sekolah, apa yang ada di lingkungan masyarakat, dan juga potensi yang ada di sekolah
itu sendiri. Nah, untuk yang kondisi khusus sekarang ini, Pak, pada saat pandemi ini, kami merumuskan visi sebagai berikut. Menjadikan lembaga pendidikan formal yang unggul dengan berlandasan iptek, berbudaya lingkungan, berguna untuk apa? Untuk membentuk pribadi yang kuat, soleh, santun, inspiratif, dan mahir. Itu adalah visi kami. Dan visi ini dirumuskan bersama oleh Dewan Guru, oleh komite, dan juga oleh penyelenggara sekolah. Dari visi itu, kita menetapkan misi. Misi yang pertama adalah mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, membina prestasi didik berperilaku santun dan amanah berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, mengembangkan pola pikir, yaitu logis, kritis, kreatif, dan ilmiah bagi peserta didik kita. Yang keempat, meningkatkan kemahiran peserta didik dalam penguasaan literasi bahasa, literasi sains, dan literasi matematika. Berikutnya, mewujudkan peserta didik yang kuat, jasmani, dan rohani. Karena kalau orang sehat, pasti dia bisa berkarya, bisa belajar, bisa menumbuh kembangkan talenta dan prestasi yang dia miliki. Walaupun yang pertama tadi itu adalah Pak Fandi memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan membina perilaku karakter peserta didik kita santun dan amanah berdasarkan nilai Islam. Tidak hanya di situ, kami juga melaksanakan proses belajar mengajar dan bimbingan secara intensif. Tujuannya apa? Agar tercipta nilai ujian sekolah dan ujian kompetensi setiap tahun itu meningkat. Pelaksanaan harus dengan menggunakan pembinaan, pendampingan, pelatihan, dengan pendekatan apa? Bisa dengan penghargaan, layanan, menghubungkan, sapaan, sedangkan yang sanksi itu bagian opsi yang terakhir, dan sanksi pun harus melalui proses pendidikan juga. Kami juga melaksanakan yaitu tahfizul Quran dan ekstrakurikuler lainnya yang efektif, efisien, dan juga teratur. Kenapa disebut teratur? Karena ujungnya adalah kita ada sebuah wadah. Wadahnya itu untuk mengembangkan bakatnya tadi yang school itu sendiri. Dan karena lokasi sekolah kita yang alhamdulillah sebuah sekolah dengan luas lahan yang luas seperti ini, kemudian ada pohon, kemudian lingkungannya di perumahan, kita ingin menciptakan lingkungan sekolah yang asri, indah, hijau, dan juga nyaman. Itulah visi dan misi sekolah kami, Pak Fandi, SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Demikian, Pak. Wah, ya sangat mulia sekali ya visi-visinya ya, Pak ya. Dan saya tadi kalau dihitung-hitung udah hampir 21 tahun ya, Pak ya, sekolah ini ya. Iya, 24 tahun ya. Iya, benar hampir sekali, Pak. Wah, itu untuk kan tahun 97 ya, Pak ya. Tahun 97 ini udah tahun 97. Iya, berarti sekitar 24 tahunan ya, Pak ya, sekolah ini berdiri. Ya, dan ya. Pak Yusran itu sudah berapa lama, Pak? Ada di lingkungan sekolah Al-Azhar Syifa Budi sendiri? Ya, saya bergabung di sekolah ini pada tahun 2006 dan perkiraan kira-kira sekitar 13 tahun, Pak. Sudah mengajar di sini, dan itu dengan pergantian kurikulum, penggantian sistem dan sebagainya. Namun ada satu hal yang konsisten adalah kita menjaga ekosistem pendidikan di sekolah kita. Itu yang konsisten. Ekosistem itu sangat perlu dijaga keteraturannya, dan itulah yang membuat sekolah kita itu bertahan, survive, bahkan dikenal sama masyarakat luas. Tidak hanya di Jawa Barat
Jakarta, tapi juga dari lintas provinsi yang lain. Bahkan kami mendapatkan telepon dari Pekanbaru yang menganggap ASB itu di Pekanbaru. Saya bilang, posisi kami di Bekasi, Bu. Yang telepon Pekanbaru, karena mereka sudah mengenal nama Siva Budinya, telepon ke sekolah kita, ingin mendaftar. Udah lama-lama ngobrol, pas saya tanya, Ibu di mana domisili, Bu? Saya di Riau, Pak. Waduh, Bu, kejauhan, kami di Bekasi. Saya bilang gitu. Oh, kami pikir sekolah di Riau gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga dari Madiun. Jadi sebetulnya dalam kondisi seperti ini, ekosistem pendidikan itu adalah yang paling mutlak perlu dibuat dan perlu dibentuk gitu, dan harus dijaga dengan baik. Baik Pak. Gitu, Pak Fandi. Ekosistem pendidikan itu Pak ya, apalagi ini sekolah track recordnya sudah 24 tahun. Iya. Sudah terjamin secara kualitas pendidikan kurikulumnya ya Pak. Dan kalau nggak salah ini Sekolah Al-Azhar Siva Budi ini satu-satunya sekolah yang memiliki kelas akselerasi Pak ya di Tambun Bekasi Pak ya. Ada kelas akselerasinya Ya, Pak. benar, Itu salah satu keunggulan yang ada di Al-Azhar Siva Budi ini ya Pak. Lalu tentang ini Pak, tentang keunggulan, izinkan satu. Ya, bisa dijelaskan Pak, maksudnya keunggulan Al-Azhar Siva Budi itu apa saja? Karena saya tahunya itu kan ini sekolah di satu-satunya yang akselerasi. Nah, mungkin ada keunggulan sekolah lagi SD Al-Azhar Siva Budi ini mungkin bisa dijelaskan Pak Isran. Baik Pak, untuk keunggulan kami melihat dari sebuah masa Pak, bukan melihat dari yang sebelumnya. Karena sekarang ini adalah masa pandemi di mana seluruhnya belajar di rumah, termasuk gurunya, termasuk muridnya, dan juga orang tua sebagai guru, guru sebagai orang tua, rumah sebagai sekolah, sekolah sebagai rumah. Seperti motonya Ki Hajar Dewantara. Seperti itu dan itu terjadi sekarang. Nah, keunggulan SD Al-Azhar Siva Budi Legenda pada masa kondisi khusus pandemi ini kita rumuskan pada bulan Juli, Pak. Pada bulan Juli itu sebelum siswa masuk kita rumuskan. Yang pertama adalah saya sampaikan kepada teman-teman kami yaitu dengan guru harus tampil sebagai instruksional yang piawai dan andal atau tangguh. Kenapa ini dilakukan? Karena dia harus melihat siswa, peserta didik dengan lingkungan belajarnya bukan hanya di sekolah, tapi lingkungan belajarnya di rumah. Dan di rumah itu kompleks, Pak. Alat ukurnya kompleks. Ada yang rumah siap, jaringan internetnya, ada yang tidak siap. Ada yang di rumahnya komplit dengan gawai, ada yang setengah komplit, Pak. Ada juga yang orang tuanya sibuk bekerja lalu diserahkan kepada orang yang menemani di rumahnya dan lain sebagainya. Maka kata kunci yang pertama adalah guru harus tampil sebagai instruksional piawai dan tangguh. Kalau bahasa saya agile gitu Pak ya. Seperti seekor citah itu dia slow, tapi ketika melihat mangsa dia lari sangat cepat menangkap mangsa itu. Kita anggap seperti itu. Rumuskan, lalu kita buat indikator-indikatornya, lalu ketemu. Lalu yang berikutnya adalah kita sudah menemukan sebuah pola pembelajaran di pandemi ini supaya menjadi standar. Dan standar ini menjadi baku gitu Pak. Apa yang pertama? Yaitu memberdayakan konteks. Bagaimana produk hasil belajar murid itu harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Buku ada, tapi ini pandemi, maka harus membedakan konteks. Yang kedua adalah memilih tantangan. Bagaimana murid itu mendapatkan pilihan tantangan belajar yang sesuai minat mereka masing-masing. Jadi tidak antara satu rumah dan rumah yang lain dengan satu murid dengan murid yang lain. Lalu yang ketiga adalah membangun keberlanjutan. Membangun keberlanjutan ini penting karena seorang guru harus bisa melihat misalnya Pak, satu kelas itu ada 28 siswa Pak.
yang presensi di awal itu 28, tapi di tengah-tengah ada yang leave atau yang mundur dari KBM misalnya, katakan 8 orang. Nah, untuk membangun keberlanjutan lagi, maka guru itu harus melakukan komunikasi. Let's discuss, mari diskusi. Maka diteleponlah orang tuanya setelah KBM dan sebagainya. Yang keempat adalah memahami konsep. Ini sangat penting. Bagaimana murid itu walaupun di pandemi itu konsepnya paham dan harus tahu kata kunci. Nah, kata kunci ini lebih sering digunakan oleh guru kami ketika mengajar di pandemi. Dengan kata kunci itu, maka murid menjadi konsep paham lalu dia mengembangkannya. Dan yang terakhir adalah memanusiakan hubungan. Memanusiakan hubungan ini luar biasa harus dijaga. Bukan hanya per bulan, Pak, tapi per hari bahkan per minggu dievaluasi. Baik itu orang tua murid maupun guru. Kalau murid itu ketertinggalan pelajaran, Pak, kita bisa dengan menggunakan WA. WA nggak dibalas dan menggunakan LINE. LINE nggak dibalas, kita telepon. Telepon nggak dijawab, kita kunjungan ke rumah. Itulah yang kita namakan memanusiakan hubungan. Kadang memanusiakan hubungan ini kalau bagi saya itu adalah nomor pertama dibandingkan yang lainnya. Nah, itulah yang kita jalankan kemarin dari bulan Juli sampai Desember dan itu mendapatkan pola yang sama. Alhamdulillah guru kami tampil sebagai instansi pegawai dan andal. Yang berikutnya adalah keunggulan. Walaupun kita masa pandemi ini, Pak, kompetensi skill keagamaan tetap dilaksanakan, yaitu akhlaknya harus karimah. Dimonitor oleh guru kami ketika mulai. Yang kedua, ikrar. Gurunya ikrar di sekolah, anaknya pun juga ikrar di rumah. Walaupun di rumah kita ikrar. Kemudian qiraah, baca Quran sama-sama. Lalu tahfiz. Ada yang masuk ke pukul 7 pagi sudah setor hafalan. Bahkan ada sebuah cerita, alhamdulillah akibat tahfiz ini anak saya Pak Yusron rajin bangun subuh karena dia ingin murojaah dulu subuh dengan saya sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian baru dia mulai murojaah yang kedua dengan gurunya. Lalu berdoa bersama sebelum dimulai. Lalu zikir, sholat dan taharah. Kalimat thayyibah kita lakukan. Untuk sholat, karena pandemi, maka kita menggunakan instrumen yang pandemi juga. Kita menggunakan BitLY, yaitu sebuah Microsoft Form yang isinya adalah orang tua melaporkan monitoring sholat dan tilawah. Kalau di sekolah, kita yang checklist. Tapi karena di rumah, maka kita sediakan sebuah aplikasi Microsoft Form untuk pelaporan tersebut. Lalu kami juga selalu menggunakan Asmaul Husna sebelum mulai pelajaran. Dan juga di situ ada kompetensi bahasa Arab. Walaupun pandemi, Pak Fandi, kompetensi skill keagamaan yang merupakan ciri khas sekolah kita tetap berjalan. Tidak kita menafikan gitu ya Pak ya. Alhamdulillah unggulan yang ketiga adalah akreditasi Pak. Kita konsisten. Saya sebutkan riwayatnya Pak, mohon izin. Tahun 2009 sekolah kita mendapatkan nilai 28 dengan kategori A. Lalu di tahun 2009 itu ada wacana itu RSDBI, Rintisan Sekolah Dasar Berstandar Internasional. Kita dinilai 2 kali di tahun itu. Jadi yang pertama dinilai oleh BANSM, Badan Akreditasi Nasional, yang kedua oleh Dirjen Manajemen Dikdas untuk menetapkan RSDBI dan sekolah kita mendapatkannya. Lalu pada tahun 2013 kita dinilai kembali mendapatkan nilai A dan angka 99. Dan pada tahun 2018 di bulan Desember, alhamdulillah kami tetap konsisten mendapatkan nilai yang sama, tapi dengan istilah beda dengan kategori unggul. Itu adalah akreditasi sekolah kami dengan konsistensi perolehan nilai 98 dari tahun ke tahun. Nah, tadi Bapak menyebutkan kelas akselerasi. Memang benar Pak, di sekolah dasar, terutama daerahnya adalah daerah Kerawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, itu
satu-satunya SD yang memperoleh izin penyelenggaraan program CI atau akselerasi adalah di kita dengan 3 izin, yaitu pada tahun 2005, tahun 2007, dan tahun 2010. Tahun 2018 ini kami memperoleh kembali izin yang keempat. Siapa yang mengeluarkan? Yaitu provinsi. Kelas ini sejatinya adalah untuk warga sekitar kita, Pak, bukan untuk sekolah kita. Jadi sebetulnya izin itu adalah menyelenggarakan kelas cerdas istimewa bagi masyarakat yang tinggal di Kerawang, di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi untuk daftar sekolah kami. Namun setiap kita mengumumkan yang daftar ya segitu-segitu saja, Pak, gitu, tidak banyak. Padahal kalau masyarakat daerah-daerah yang sudah mengetahui ini, silakan daftar sekolah kami karena kita menyelenggarakan kelas cerdas istimewa. Kemudian tanggapan masyarakat terhadap sekolah itu yang pertama adalah parkirnya luas. Yang kedua, lapangan olahraganya lengkap dan juga luas. Kita punya lapangan bola dan lapangan itu juga dipakai untuk latihan sebelum Olimpiade ASEAN kemarin untuk PSSI. Kemudian masyarakat juga menyatakan, alhamdulillah sekolah kami memiliki kamar mandi yang bersih, lalu lokasinya nyaman di dalam perumahan. Kemudian setelah itu jauh dari kebisingan, karena lokasi kami itu jauh dari kebisingan, tidak ada pabrik, tidak ada sekolah yang lainnya, dan kita tunggal di bagian parkir gitu. Artinya sekolah kita nyaman untuk belajar. Ini adalah contoh kamar mandi yang telah kita pakai sekarang seperti ini kamar mandinya. Kemudian ini adalah wastafel. Kita berikan contoh ya Pak, wastafelnya. Dan ini adalah lapangan bola yang sangat luas untuk anak-anak berolahraga. Lapangan bolanya adalah lapangan bola yang cukup, bagi saya lebih daripada cukup ya. Mungkin itu Pak yang bisa sampaikan tentang SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Jadi sesuai dengan masanya Pak. Kalau tahun depan masanya berbeda, kami akan rancang kembali indikatornya yang dianggap unggul seperti apa. Begitu Pak Fandi. Ya Pak Yusran, sangat menarik sekali ya Pak. Tadi saya udah sangat jelas tadi, ternyata sudah 4 kali kelas akselerasi itu mendapatkan izin, dan itu tidak semua sekolah yang bisa mendapatkan izin tersebut ya Pak. Kemudian tadi saya perhatikan juga fasilitas. Iya betul Pak. Bapak tadi menunjukkan gambar-gambar ruangan-ruangan yang menurut saya, apalagi di era COVID sekarang, toiletnya sangat bersih sekali Pak ya, sangat steril sekali ya. Sangat steril, dan itu tentunya akan menjadi Pak, alhamdulillah. Ya, saya melihat bersih sekali. Itu nilai tambah sendiri ya Pak ya. Karena apalagi di zaman COVID sekarang, kita khawatir ya Pak ya, namanya punya anak-anak gitu. Kalau toiletnya kurang bersih, jadi agak membahayakan ya. Iya Pak, betul Pak. Lalu tadi saya lihat ada sekolah lapangan bola yang sangat besar sekali ya Pak. Itu lapangannya mungkin standar internasional itu kayaknya besarnya ya Pak. Lapangan bola Pak ya. Standar ya. Itu lapangan bolanya sangat besar sekali Pak ya. Nah itu sarana yang bisa dijelaskan Pak, sarananya selain lapangan bola itu apa aja Pak yang lain? Karena saya melihat itu sangat menarik sekali. Mungkin sekolah Al-Azhar ini satu-satunya sekolah yang punya lapangan bola standar internasional mungkin. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sih sarana dan prasarana sekolah selain lapangan bola yang itu Pak? Ada yang lain bisa dijelaskan Pak Yusran? Bisa Pak Fandi dengan senang hati. Kami punya ruangan belajar itu sejumlah 26 ruang. Kemudian kami memiliki lab komputer, yaitu ada 2. 2 itu kenapa? Karena kami memisah antara yang kelas 1, 2, 3 dan kelas 4, 5, 6.
karena modulnya juga terpisah gitu Pak. Selain ada lab komputer, kami juga ada laboratorium IPA. Lalu kami punya laboratorium bahasa. Kami juga mempunyai perpustakaan, UKS, kemudian kami juga mempunyai ruangan gudang, kemudian ruang sirkulasi. Sirkulasi ini penting karena adalah proses masuk dan keluarnya siswa. Ruang sirkulasi kami bagus sekali. Kemudian sanitasi, Pak. Sanitasi kami memiliki sanitasi tersendiri dan itu bersih. Ada tempat pembuangan sementara, ada tempat pembuangan sampah akhir. Kemudian kami juga mempunyai ruang panel listrik sendiri. Karena kami mempunyai daya listrik yang besar, maka kami membangun rumah panel listrik sendiri supaya mendukung belajar mengajar dengan baik. Lalu kami juga ada ruang ibadah, yaitu ruang sholat yang bekerjasama dengan masjid yang disediakan oleh masyarakat. Lalu kami juga ada ruang PSB, yaitu ruang untuk peningkatan keterampilan siswa. Dan banyak hal lagi yang kita kembangkan. Salah satunya adalah greenhouse. Kami mempunyai greenhouse Pak di belakang, berbagai aneka tumbuhan, bisa herbal juga, bisa juga yang pertanian. Bahkan kami pernah memetik timun, memetik labu, memetik juga melon Pak di belakang. Bahkan sebelumnya kami mempunyai peternakan juga, tapi karena tidak terawat maka kita rubah menjadi greenhouse. Lalu yang tidak kalah penting, karena di masa pandemi ini harus ada tempat cuci tangan sebelum masuk ke sekolah, kami menyediakan tempat cuci tangan Pak di depan sekolah ataupun di belakang sekolah dengan air yang mengalir. Dan berikutnya adalah kantin. Kantin kita punya 2 tempat Pak, ada di belakang dan di depan. Dan banyak hal lagi fasilitas yang kita selenggarakan untuk kenyamanan belajar mengajar di sekolah. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, cukup menarik ya Pak fasilitasnya, dan memang sekolah ingin menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan tentunya ya, pasti ya Pak. Nah, iya, betul sekali Pak. Kita sarana prasarananya sudah sangat memadai, sangat cukup memuaskan. Lalu bagaimana nih Pak kira-kira untuk peserta didiknya sendiri? Apakah pihak sekolah itu ada target ya untuk peserta didik ini? Mungkin ada target tertentu yang khususnya di bidang agama apa, di bidang sains apa, ada target ya Pak kalau sekolah? Ketika misalnya orang tua murid ingin memasukkan anaknya ke sekolah ini, apa target yang sekolah bisa berikan begitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Yusran. Baik Pak, terima kasih. Untuk target sekolah kami memang betul ada, semua sekolah itu ada targetnya Pak. Salah satunya adalah karena kami tadi dalam visi kami dan misi kami adalah perilaku ataupun karakter. Yang kedua adalah prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik Pak. Saya sampaikan dulu yang pertama Pak. Ini yang membedakan adalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Bukan berarti kami merasa bangga, tidak Pak. Sebetulnya kami hanya menjalankan amanah ketika orang tua menyampaikan, Pak Yusron, saya titip ya anak saya sekolah di sini. Kepercayaan saya sampaikan ke Bapak. Bagi saya itu lebih berharga dibandingkan sebuah nilai uang sebetulnya. Nah, apa yang saya ambil? Yang pertama adalah lulusan kita karakternya itu santun, ramah, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kalau dikatakan dan indikator Pak, dia harus mempunyai nilai yang satu, jujur. Jadi implementasinya adalah sifat jujur, terpercaya, ikhlas, rendah hati, objektif, dan open mind. Sehingga mempunyai kebermanfaatan bagi orang banyak. Lalu dia harus menjadi
memiliki apa ya, cinta sikap belajarnya tinggi. Jadi ketika dia ke SMP nantinya, karena kan dari SD ke SMP Pak, itu sudah ada sikap cinta belajar tinggi kan sudah terlatih di sekolah kami. Lalu kemampuan literasinya, baik itu bahasa maupun sains dan juga matematika, itu harus muncul. Berikutnya adalah keterampilan abad 21. Itu apa saja? Kritis, komunikatif, dan bekerjasama. Lalu merasa bangga bahwa saya muslim dan juga bangga bahwa Indonesia adalah negara besar. Nah, itu yang pertama adalah karakter, Pak. Nah, yang kedua, targetnya adalah karena sekolah kami mendapatkan standar nilai akreditasi 98, maka ada rata-rata KKM. Rata-rata KKM ini uniknya tergantung sekolahnya Pak Fandi. Jadi begini Pak Fandi, saya jelaskan ya Pak. Dulu saya tahun 94 SMA lulus, kemudian tahun 80-an SMP dan SD tahun 80-an juga. Indikatornya NEM, nilai murni. Emang betul ketika saya sekolah itu nilai murni itu sangat murni gitu. Artinya satu provinsi yang mendapatkan nilai 90 jarang gitu kan. Nah, di sekarang ini Pak Fandi, nilai itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena pemerintah meniadakan UN untuk SD. Maka apa yang diambil oleh pemerintah untuk menilai siswa adalah akreditasi sekolah Pak Fandi. Jadi sekolah kami konsisten dapat nilai 98 oleh pemerintah. Sebuah badan yang melihat kami. Contohnya anak Pak Fandi, misalnya sekolah di kami, kelas 6. Nilai rapotnya adalah 87. Nilai ijazah 90. Kemudian rata-rata rapot dan ijazah misalnya adalah 90. Masuk ke SMP yang dituju SMP 1 Kota Bekasi. Daftar gitu Pak ya. Lalu banyak rapot yang juga di sana ada. Ada yang 95, ada yang 98. Kalau yang 100 impossible Pak. Kalau 100 kayaknya nggak mungkin. 98, 95, 91. Tapi nilai Pak Fadil anaknya berkompetisi di sana. Maka panitia penerimaan siswa di SMP itu langsung melihat akreditasi sekolahnya berapa. Walaupun sekolahnya itu 90, tapi akreditasinya 98, maka itu menjadi unggul dibandingkan sekolah yang lain. Karena tingkat objektivitas dan nilai sebuah sekolah berbeda-beda, maka panitia mengambil dari akreditasi. Nilai siswa yang rapotnya 95, tapi akreditasinya 89 atas 92, maka dia akan menjadi kalah, Pak. Nah, itu yang pertama, target untuk nilai kita adalah di atas 90. Yang kedua adalah target hafalan Quran, Pak. Sekolah kami bukan sekolah pesantren, bukan madrasah, dan juga bukan umum. Tapi di tengah-tengah. Karena Al-Azhar itu irisan dari sekolah nasional dan sekolah madrasah. Nah, harapannya kenapa kami ada target hafal Quran, ini ada sebuah cerita. Tahun 2002 ada orang tua murid yang menitipkan anaknya di kelas 1 sampai kelas 3. Dan dia pernah ngomong ke kepala sekolahnya waktu itu ya, anak saya mau dimasukkan pesantren. Tapi ketika di kelas 3, juz 30-nya aja belum bisa hafal, Pak. Maka seketika itu dia minta izin, dia pindahkan ke sekolah yang lain. Nah, itu menjadi pengalaman kami. Nah, pengalaman itulah yang membuat kami membuat target. Mulai tahun itu, Pak, kita bikin target minimal lulusan kelas 6 itu hafal juz 30 dan dikembangkan ke juz 29. Hafalnya bukan hafal umum, tapi hafal individual. Kenapa individual? Ada yang bisa melampaui, Pak. Ada yang juz 30, 29, dan kembali ke juz 1 Al-Baqarah itu. Saya kasih
contoh yang terbaru kemarin yang lulus ketika pandemi di bulan Maret itu adalah Awabin. Awabin ini SD kelas 4. Alhamdulillah. Baik Pak Yusran. Oke Pak. Ya, tadi sudah berbicara dengan target peserta didiknya Pak ya. Ada target akademis dan ada target di bidang agama, hafal minimal hafal juz 30, 29, yaitu untuk yang SD ya Pak ya, lulus itu hafal secara individual, seperti itu ya Pak Isran ya. Nah, kemudian kita berbicara nih Pak, ini kan benar sekali Pak. Di masa COVID ini kan PJJ itu belum tahu nih sampai kapan ya Pak ya. Belum ada instruksi dari pemerintah kapan PJJ ini selesai dan kapan pembelajaran tatap muka dimulai. Waktu beberapa bulan yang lalu sempat digadang-gadang Januari kan Pak ya, Pak Yusran ya, Januari itu mau dimulai tatap muka. Tapi ternyata malah banyak orang tua murid itu ataupun pemerintah sendiri akhirnya menunda kembali Pak sekolah tatap muka. Nah, lalu bagaimana nih Pak pihak sekolah dalam menghadapi persiapan? Ini kan sepertinya pemerintah sudah memulai lagi nih pembelajaran tatap muka Pak. Nah, persiapan apa yang sudah Sekolah Al-Azhar Sifabudi lakukan dalam menghadapi pembelajaran tatap muka nanti Pak? Mungkin bisa Pak Isran bisa dijelaskan. Baik Pak Fandi, saya sampaikan untuk persiapan SD Al-Azhar Sifabudi Legenda manakala tatap muka di sekolah. Yang pertama, kami akan memperoleh izin dari Dinas Pendidikan. Sebetulnya izin ini pada Bupati, tapi yang mengeluarkan adalah Dinas Pendidikan. Sebelum itu, kami membuat panduan, Pak Fandi, yaitu panduan belajar tatap muka pada era adaptasi kebiasaan baru yang meliputi ketentuan umum, ketentuan berangkat sekolah, ketentuan siswa sebelum masuk gerbang sekolah, ketika selama berada di dalam kelas, ketika kegiatan belajar selesai, perjalanan pulang dari sekolah, dan sampai di rumah. Dan kita sampaikan ke orang tua murid. Nah, apa yang kita siapkan? Alhamdulillah kita sudah ada wastafel. Bahkan bukan hanya wastafel di gedung, bahkan di luar gedung juga kita miliki, yaitu di belakang sekolah kita ada tempat mencuci tangan berjumlah ada 6. Kemudian kita juga mempunyai alat sprayer. Sprayer ini kita lakukan sebelum KBM dan setelah KBM. Seluruh tempat ruangan kita sprayerkan supaya mematikan. Jadi misalnya kalau jam 7 masuk, maka jam 5 subuh atau sebelumnya di tengah hari gitu ya, di tengah malam itu dilakukan oleh karyawan kami gitu. Lalu kami menyiapkan hand sanitizer di tiap-tiap kelas. Kemudian kita juga menyiapkan hand sanitizer, kemudian hand soap, masker. Masker kita siapkan walaupun murid, siswa, dan guru menggunakan masker ketika berangkat ke sekolah, tetapi di sekolah pun kita menyiapkan sejumlah warga sekolah itu, yaitu siswa dan guru. Lalu kita memiliki termogan sebanyak 3 di depan gerbang, kemudian di depan ruang guru, dan juga di koridor. Termogan itu untuk mengukur suhu ketika sebelum. Lalu yang mengajar menggunakan ataupun siswanya. Oleh karena itu kita harus menyiapkan langkah-langkah yang pertama adalah ruang isolasi. Karena kita ada UKS, maka UKS itu ada tempat isolasinya. Dan kita lakukan seluruhnya ini persiapan dalam rangka
kebiasaan, adaptasi baru ketika masa pandemi COVID ini, Pak Fandi. Demikian, Pak. Jadi ada panduannya, Pak, insya Allah. Berarti sudah sangat siap, Pak, ya, untuk memulai pembelajaran tatap muka. Sekolah sudah sangat siap sekali ya, Pak. Insya Allah, lalu, Pak. Insya Allah, ya Pak Isran, ya semoga protokol kesehatan yang disiapkan sekolah ini benar-benar sangat bermanfaat di kemudian hari ketika pembelajaran dimulai ya Pak, ya semuanya sudah siap. Jadi yang orang tua murid juga menyekolahkan anaknya pun tanpa rasa cemas, tanpa rasa was-was ya, begitu ya Pak Isran ya. Lalu bagaimana nih Pak Isran? Sekali, Pak. Ini kan udah dimulai sebentar lagi, beberapa bulan lagi akan dimulai tahun ajaran baru Pak ya. Lalu bagaimana nih Pak, jika orang tua murid, calon orang tua siswa ingin mendaftar di sekolah Al-Azhar Sifabudi, mungkin bisa dijelaskan Pak, cara pendaftaran itu seperti apa? Ya Pak, jadi untuk mendaftar sekolah kami dalam kondisi masa COVID seperti ini, itu cara pendaftarannya adalah dengan cara online dan juga dengan cara offline. Daftar dengan offline yaitu ayah dan bunda dapat langsung datang ke sekolah, yaitu di sini, di Jalan Bima Utama Raya, Duku Bima. Datanglah ke sini, kami ada tiket yang setiap hari hadir apabila ada yang daftar offline di sekolah kami. Dan kita pun menggunakan prokes yang sangat ketat. Tapi yang kami harapkan adalah daftar online. Ayah dan bunda dapat mendaftarkan putra-putrinya melalui form, yaitu di website sekolah kami, yaitu ini websitenya. Dan ini adalah kontak person kami. PPDB, Al-Azhar, SB, Legenda, CA, ID. Dan Ibu Retno adalah ketua untuk PPDB. Biasanya kalau sudah masuk daftar online maka akan di follow up oleh Ibu Retno untuk langkah-langkah berikutnya. Apa saja yang pertama kalau online, kunjungi website kami di Al-Azhar, SB, Legenda, SCA, ID, lalu pendaftaran. Yang kedua, isi form pendaftaran sesuai dengan pilihan. Pilih SD. Setelah sukses, silakan daftar, informasikan kepada sekolah kami, dan Bu Retno sebagai ketua PPDB akan memfollow up. Seperti itu Pak, cara mendaftarnya. Ya, ada dua opsi ya Pak. Jadi tadi kalau mau daftar online bisa melalui link yang disediakan tadi, nanti dihubungkan dengan Bu Retno. Lalu untuk yang offline bisa langsung datang ke sekolah, begitu ya Pak. Di medsos itu di medsos itu ada info mengenai pembayaran bisa dicicil 10 kali. Kira-kira seperti itu ya Pak? Iya. Itu bisa dijelaskan Pak, maksudnya bisa dicicil 10 kali itu seperti apa ya Pak? Iya, maksudnya begini Pak Fandi. Sebenarnya dicicil 12 kali apabila daftar pada bulan Desember. Karena gelombang pertama kami untuk daftar plan itu di bulan Desember Pak. Maka dapat diangsurnya 12 kali. Kenapa dapat diangsur? Dan yang diangsur ini bukan hanya uang gedung Pak, termasuk uang gedung, uang SPP-nya, uang kegiatan, buku, dan seragam. Seluruhnya itu dapat dicicil selama 12 kali jika daftar di gelombang pertama. Namun sekarang udah bulan Februari, maka kita katakan gelombang kedua dan dapat dicicil 10 kali. Didasarkan atas kondisi seperti sekarang. Yang pertama, kami memahami perekonomian seperti ini. Banyak penghematan yang dia merasa senang apabila mendengar, oh ternyata uang masuknya yang all in tadi itu bisa dicicil 10 kali. Itu meringankan beban mereka. Jadi kita
Kita start dari angsuran yang pertama sampai angsuran yang paling bawah itu yang ke-10. Semakin ke bawah itu semakin rendah nilainya, sehingga membuat mereka merasa tenang dan tidak kesulitan ketika daftar di sekolah. Dan dapat diskon spesial juga Pak Fandi, selain kami merasa hal ini sesuai dengan kondisi COVID, ada diskon spesial Pak. Insya Allah kalau misalnya hafal 15 surat yang telah ditetapkan oleh panitia atau yang telah dibacakan oleh calon peserta didik, maka dia mendapatkan free SPP 1 bulan. Yang kedua, apabila punya saudara kandung Pak di sekolah kami, akan dapat diskon 500.000 sebagai penghargaan karena kakaknya di kami atau alumni di kami atau punya saudara kandung yang telah sekali sini terus adanya di sini lagi, maka itu mendapatkan diskon saudara kandung 500.000. Dan ada juga diskon di gelombang kedua ini yang nantinya kami akan mengadakan kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan fun learning virtual atau virtual fun learning SD. Apabila mendaftar di kegiatan tersebut Pak Fandi, maka akan mendapatkan diskon 500.000 untuk yang mengikuti kegiatan kami di PPDB di bulan Februari. Yang di gelombang pertama tadi, kami juga mengadakan kegiatan yaitu trial SD, tapi sudah selesai. Nah, karena banyaknya antusias masyarakat ingin kembali mendaftar di kami, tapi ingin mengenal, maka kami akan membuat kegiatan tersebut. Silakan nanti ikuti kegiatannya dan dapatkan diskon menarik, yaitu 500.000 apabila ikut dalam kegiatan virtual fun learning SD. Begitu Pak Fandi. Baik Pak Yusron, ya sudah sangat jelas sekali Pak ya. Jadi intinya diangsur, bisa diangsur itu sampai 10 kali itu ya agar para calon orang tua murid yang baru memulai sekolah di saat pandemi ini bisa lebih ringan ya Pak mengeluarkan biayanya ya. Saya sendiri sangat apresiasi ya Pak, sangat apresiasi untuk sekolah yang masih mau memberikan kemudahan-kemudahan untuk para calon orang tua siswa yang mungkin yang saat ini terkena dampak gitu ya Pak secara perekonomian. Nah justru ini menjadi sebuah solusi ya, sekolah ini menjadi sebuah solusi karena pembayaran itu bisa diangsur selama 10 kali gitu ya Pak Yusran. Iya benar Pak. Ya, seperti itu. Dasar kenapa kita memberikan cicilan ataupun angsuran sebanyak 10 kali. Baik Pak Yusran, terima kasih atas waktunya. Sungguh ini bincang-bincangnya sangat bermanfaat sekali. Banyak info-info yang selama ini belum bisa kita dapatkan, akhirnya di video ini kita bisa mendapatkan banyak informasi yang selama ini belum tersosialisasi dengan baik kepada seluruh calon orang tua siswa tentunya. Semoga video ini bermanfaat dan saya harap nanti kita akan ketemu lagi Pak di kesempatan yang lain untuk memberikan informasi-informasi update terbaru dari sekolah Al-Azhar Sifabudi. Baik Pak Yusran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan, insya Allah yang disampaikan oleh kami bisa menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat ataupun orang tua siswa. Terima kasih Pak Fandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yusran.